Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa saya live ya sambil berbagi informasi buat panjenengan semua. Dan saya akan bagikan salah satu ilmu memanggil kodam ya, kodam yang mana bila Anda memanggil kodam ini, ya, kodam ini bisa bermanfaat untuk memberi petunjuk atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi ini bukan untuk amalannya yang akan saya sampaikan ini bukan untuk mendapatkan kodam tapi menghadirkan kodam. Jadi amalan ini biasanya dilakukan oleh santri-santri atau beberapa teman-teman seperguruan saya ya. Dia mengamalkan amalan dari para romo kiai kami ya, dan amalan ini ditujukan untuk mengundang kodam, dan jika kodam ini hadir maka kodam ini akan semacam memberi petunjuk atau semacam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Misalnya jenengan punya masalah apa gitu ya, mungkin sedang buntet pikirannya, pengen cari jalan keluar untuk masalah hutang panjenengan atau apa gitu, atau masalah rezeki ben lancar. Nah, jika Anda mengamalkan ijazah ini maka akan membantu menghadirkan kodam yang mana akan memberikan semacam petunjuk atau jawaban atas pertanyaan panjenengan. Dan ini sudah saya ada catatannya ya, catatan dari guru saya lama ini. Ya, ini amalannya adalah Riyadhah Ya Hayyu Ya Qayyum ya. Riyadhah Ya Hayyu Ya Qayyum ya. Nah, dari catatan saya ini ya, untuk memperoleh keperluan pribadi ya, ini yaitu jika Anda ingin menghadirkan kodam dari amalan Riyadhah Ya Hayyu Ya Qayyum ini, ada ritualnya khusus ya, yakni jenengan harus melakukan puasa sunnah ya sebanyak 21 hari dimulai pada hari Ahad atau minggu kedua atau ketiga ya. Jadi puasanya 21 hari dimulai dari hari Ahad atau hari Minggu di minggu kedua atau di minggu ketiga. Terus selama tirakat panjenengan ini tidak memakan makanan yang mengandung nyawa atau yang keluar darinya. Jadi tidak boleh makan makanan yang bernyawa atau yang keluar darinya. Yang keluar darinya ini ya bisa telur atau apa gitu ya. Jadi menghindarkan itu. Nah, selama Anda melaksanakan laku tirakat puasa 21 hari ini, jenengan membaca asma Ya Hayyu Ya Qayyum ini 1000 kali setiap usai sholat fardu. Nah ya, saat jenengan ini nanti saat tiba di hari ke-21 ya, 21 akan hadir kodam ya, akan hadir kodam yang memberi salam pada Anda. Maka kemudian saat Anda hadir kodam tersebut, jawablah salam tersebut ya. Jadi seolah-olah ada getaran yang getaran hadirnya sosok yang sekiranya entah ya, terkadang ada yang bertemu dengan sosok berwujud manusia atau sosok hewan atau sosok yang sekiranya belum pernah Anda lihat ya, macam itu. Nah, saat sosok tersebut hadir, ucap salam, jenengan tinggal tekan pertanyaan atau hal apa yang Anda sekiranya inginkan, seperti itu ya. Nah, beberapa pengalaman ya, dari pengalaman saya sendiri, kodam ini hadir dalam mimpi. Nah, beberapa pengalaman dari teman saya atau klien-klien saya atau murid-murid saya yang mendapatkan ijazah ini, ada yang semacam di hari ke-21 itu saat dia selesai mewiridkan Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali, dia itu merasa ada sosok yang duduk di belakangnya ya, sosok di belakangnya ya. Kemudian ada getaran, jadi tiba-tiba dia langsung menjawab Waalaikumsalam, terus dia tekan pertanyaannya, dan tiba-tiba itu kadang ada yang tidak langsung mendapatkan jawabannya tapi langsung muncul dari di alam mimpi, ada tiba-tiba ada semacam petunjuk yang berkaitan dengan pertanyaannya ya. Terus
ada pula yang apa istilahnya, orang yang mengamalkan ini dipertemukan dengan orang yang apa istilahnya, bisa menjawab pertanyaannya. Ya, misalnya ini ada salah satu murid saya ya. Dia ini kebingungan mencari modal untuk usahanya ya. Terus dia amalkan amalan ini, memang berat ya, sebab harus puasa 21 hari ya, dan harus mengamalkan Yahya Qayyum ini. Nah, di hari ke-21 dia seperti didatangi oleh makhluk yang sangat asing baginya. Jadi ada perpaduan antara semacam kuda dan singa seperti itu, dan dia nggak tahu itu secara spesifik wujudnya seperti apa. Nah, setelah pertemuan itu beberapa hari kemudian ya, dia dipertemukan dengan orang ya yang tidak sengaja itu dia jagong terus lantas tiba-tiba dia mempresentasikan bisnisnya, dan tiba-tiba orang itu setuju dan mau untuk tanam modal untuk bisnis usahanya. Ada yang seperti itu pengalamannya ya. Jadi buat panjenengan yang ingin bertemu dengan kodam khusus ya, yang ditujukan untuk membantu panjenengan untuk menemukan jalan keluar ya, jenengan bisa amalkan Riyadhah Ya Hayyu Ya Qayyum ya, dibaca 1000 kali ya, tapi jenengan harus puasa 21 hari, dimulai di hari Ahad minggu kedua atau ketiga. Dan Ya Hayyu Ya Qayyum itu harus dibacakan 1000 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Memang amalannya berat sekali ya, seperti itu. Tapi kalau panjenengan ingin gampangnya punya kodam ya, memang harus sesuatu itu, ilmu spiritual itu memang terkadang harus jenengan coba lakukan, ikhtiari lakukan. Jenengan cobalah memposisikan diri panjenengan itu pada posisi yang apa istilahnya, penuh dengan kerja keras lahir batin ya. Posisikan jenengan itu di posisi yang benar-benar mau mengeluarkan ikhtiar panjenengan lahir batin seperti itu ya. Dari tirakat itu karena gimana ya, karena orang zaman sekarang itu kalau disuruh puasa sunnah misalnya Senin Kemis saja sekarang sudah malas-malasan ya. Jadi tidak seperti di zaman-zaman dulu ya, yang mana dulu saya waktu muda belum ada HP seperti itu ya. Jadi memang ada waktu untuk laku ritual atau laku tirakat. Tapi kalau di zaman sekarang anak-anak muda atau apa gitu ada banyak hiburan atau apa, jadi malas untuk melakukan riyadhah semacam itu. Nah, itu buat panjenengan silakan, saya ijazahkan ini gratis dan silakan jenengan amalkan, semoga berhasil, khususnya buat panjenengan yang sedang mencoba mencari jalan keluar atau untuk mencoba mendapatkan solusi. Semoga dengan mengamalkan amalan Ya Hayyu Ya Qayyum ini bisa menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan panjenengan atau atas masalah-masalah yang selama ini Anda hadapi, seperti itu. Oke, langsung ya, kita akan lanjut ini ya, terawangan watak saja. Saya akan terawangan watak ini ditujukan untuk evaluasi diri kita ya, untuk memperbaiki diri kita ke depannya, sehingga nantinya ya diri kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi menghadapi tahun 2024. Dan semoga dengan terawangan watak dari saya ini bisa membantu panjenengan pula untuk memperbaiki apa yang sekiranya menjadi kendala panjenengan selama di tahun-tahun sebelumnya. Jadi terawangan watak itu bisa digunakan untuk evaluasi diri ya, evaluasi diri atas istilahnya perbuatan-perbuatan apa saja yang kita lakukan tanpa kita sadari ternyata memberikan dampak kurang baik buat diri kita. Nah, buat panjenengan yang mau diterawang wataknya ya, saya akan bantu terawang watak yang kurang baik. Ini adalah sesi untuk membantu panjenengan mengkoreksi hidup panjenengan ya.
Silahkan jenengan tulis nama saja. Sebentar, ini saya akan sematkan ini. Nah, ini saya itu silahkan buat panjenengan yang mau saya bantu untuk lakukan terawangan, khususnya untuk membaca watak buruk panjenengan ya. Oke, yang sudah bergabung ada siapa saja ini? Ada Mas Rahmat, Lauren, RR Deva, Inayah, Tusadiah, Nora Nuraini, Didi Sulasrisop, Niko, Khofifah, Muhammad Saifuddin, Ice Lemonti. Oke, silakan bergabung. Yang buat panjenengan yang mau saya terawang untuk mengetahui watak buruknya, ini sekedar terawangan ya. Jadi benar tidaknya wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi tulis nama ya, nama belakang saja sama tanggal lahir lengkap. Oke, nama belakang, nama belakang saja sama tanggal lahir lengkap. Ini saya akan coba bantu panjenengan untuk menemukan sisi yang kurang baik buat panjenengan. Oke. Sebentar, saya cek dari atas dulu. Mbak Lauren Bila Wisda Edita Putri, silahkan tulis tanggal lahirnya ya. Di Putra 12/12/2000. Oke, saya hitung dulu. 12 26 ketemu nih 8 ya. Jadi Mas siapa yang tadi, Mas di Putra, jenengan hitungannya jatuh di angka 8 ya. Nah, angka 8 sebentar. Ini kalau dari hitungan ini sisi yang paling perlu Anda perbaiki adalah dari segi emosi dan rasa egois panjenengan ya. Jadi apalagi jenengan masih muda ya, jadi belajar untuk mengontrol emosi ya, dan perbaiki diri agar tidak terlalu egois ya. Jadi ini bisa menjadi pelajaran panjenengan untuk lebih care atau istilahnya lebih tidak mementingkan diri sendiri di tahun-tahun kedepannya. Oke. Terkadang memang ya yang namanya masa muda itu, emosi itu memang sesuatu yang sulit untuk dikontrol ya. Terkadang kita itu, saya sendiri pada waktu muda itu kalau marah ya wis melampiaskan seperti itu begitu saja, dan endingnya malah berakhir pada penyesalan ya. Jadi pada waktu saat muda ada baiknya jenengan belajar untuk menahan, mengontrol emosi panjenengan, atau mengungkapkan bagaimana istilahnya mengungkapkan apa yang Anda rasakan pada emosi panjenengan gitu, Mas Putra. Kita marah boleh, tapi kita bisa melampiaskan kemarahan kita dengan cara yang baik, itu bisa ya. Seperti itu, Mas Putra. Terus ada Mbak Khofifah, saya hitung dulu. Oke. Sembilan enam ya. Oke, jatuhnya hitungan panjenengan ini di angka 6, Mbak Khofifah. Nah, di angka 6 kalau dari hitungan ini selama beberapa tahun kemarin atau belakangan ini ya, di tahun 2023 mungkin jenengan mengalami istilahnya di tahun-tahun sebelumnya ya, jenengan semacam memiliki
trauma untuk percaya kepada orang lain ya, sehingga di beberapa belakangan ini ya, di waktu belakangan ini panjenengan menjadi pribadi yang tidak mudah percaya kepada orang lain ya. Ini bisa menjadi sisi positif, bisa menjadi sisi negatif juga bisa ya. Tapi kalau jenengan terlalu over dalam tidak mudah mempercayai pada orang lain, itu juga akan memberikan dampak yang kurang baik buat panjenengan ya. Jadi saat ini di tahun 2024 ini jenengan nanti cobalah untuk belajar memberikan kepercayaan kepada orang lain ya, seperti itu. Jadi terkadang ya memang ya, yang namanya orang kecewa itu wajar ya, atau disakiti orang lain atau dihianati orang lain ya. Tapi jangan sampai rasa trauma itu terus memunculkan rasa tidak mudah percaya kepada orang lain secara berlebihan. Ngoten Mbak Afifah. Oke, selanjutnya ada Ri. Ini belakangnya Ri ya. Oke, Mbak Dede Sulastri Shop. Nama belakangnya Ri, gitu aja ya. Oke, saya akan hitung sesuai dengan apa yang tampak di sini ya. Jadi terkadang karena hitungan itu juga ada yang berbeda-beda ya. Tapi insya Allah terawangan ini semoga ada manfaatnya buat panjenengan. Saya akan coba terawang dulu Mbak Dede Sulastri Shop. Semoga laris tokonya Mbak Dede. Ini saya hitung dulu. Mbak Dede jualan apa niki? Mungkin bisa di-sharing, siapa tahu ada penonton yang butuh barang Mbak Dede. Oke. 29 1 11 11 2. Oke, jenengan hitungannya jatuh di angka 2. Mbak Dede Shop. Nah, sebentar nih. Nah, kalau yang saya dapatkan dari hitungan tanggal lahir panjenengan, jenengan ini suka memendam emosi dan sangat perhitungan ya. Sangat suka memendam emosi dan sangat perhitungan. Ya, ini jenengan yang namanya orang hidup sama yang saya sampaikan sebelumnya ya. Emosi itu memang harus istilahnya harus diluapkan juga, emosi itu harus diluapkan juga ya. Tapi caranya juga harus yang istilahnya yang berkelas lah. Kalau marah kelihatan marahnya, tapi tidak serta merta langsung membabi buta marahnya ya. Atau kalau jenengan sedih itu ya, kita bisa mengungkapkan kesedihan kita ya. Belajarlah untuk istilahnya mengungkapkan emosi yang jenengan rasakan ya, jangan cuma dipendam saja. Nanti juga akan itu orang yang suka mendam emosi itu gampang sekali itu kena penyakit-penyakit seperti stroke atau gagal ginjal, jantung seperti itu. Ini cuma bercanda saja guys. Karena yang namanya penyakit itu dari dalam ya. Memendam emosi itu sama juga memendam energi negatif dalam diri kita. Kalau kita nggak menyalurkan itu juga istilahnya ngendon ya, kurang baik buat diri kita sendiri. Kalau terlalu banyak memendam emosi nanti akan mempengaruhi pikiran itu juga nanti akan menimbulkan penyakit pusing, migrain, apalah yang berkaitan dengan kepala, vertigo seperti itu. Terus selanjutnya Muhammad Fernanda Yusuf. Ini saya akan hitung berdasarkan hari ini ya. Hitungan saya mungkin bisa saja di hari kemarin dan hari ini itu bisa berbeda ya, karena hitungan ini saya sesuaikan dengan tanggal lahir ini, tanggal hari ini sama tanggal lahir panjenengan. Muhammad Fernanda Yusuf tuh. Masih muda sekali 15. Nah, oke, hitungannya jatuh di angka 6. Nah, ini masih muda, jadi jenengan ini
sedang masa-masanya sangat tertarik terhadap lawan jenis ya, ketertarikan selera panjenengan terhadap lawan jenis ini sangat tinggi sekali ya. Jangan hati-hati untuk jaga nafsu, jaga libido panjenengan ya. Oke, selanjutnya Mbak Sulastri tadi sudah apa belum ya? Oh, yang Dede Sulastri Shop ini. Oke, tadi sudah nggih. Ada Mbak apa Mas ini, Lauren. Ini fotonya laki-laki namanya Lauren ya. Lauren itu biasanya cewek ya. Lauren Bella. Oh, cewek. Oke, saya akan coba hitung dulu Mbak Lauren. 30 April 1999. Ketemunya di angka 4 ya. Nah, entah apa yang terjadi di tahun 2023 Mbak Widya Putri, tapi jenengan saat ini kayak seperti semacam sulit menghadapi perubahan ya. Jadi ini yang perlu jenengan bangkitkan kesadaran panjenengan bahwa yang namanya hidup memang harus berubah ya. Jadi jenengan harus belajar ya untuk menghadapi perubahan, karena jenengan dari hitungan ini, jenengan ini memiliki watak orang yang sulit menghadapi perubahan ya. Kalau panjenengan sulit untuk menerima perubahan, jenengan nanti akan sangat susah untuk maju dan memiliki kehidupan yang lebih baik ya. Jadi usahakan untuk belajar menghadapi perubahan ya. Perubahan itu bisa dihadapi dengan cara belajar atau mencermati lingkungan-lingkungan yang ada. Kalau jenengan bekerja, jualan atau apa, pastinya di pekerjaan panjenengan ada ilmu-ilmu baru yang perlu dipelajari seperti itu. Jadi di tahun 2024 ini belajarlah untuk jangan terlalu sulit untuk menghadapi perubahan. Terima ya bahwa perubahan itu insya Allah baik buat panjenengan. Oke, selanjutnya Ari Justika Sari ya. Itu tambah 8 1 9 9 6 3 4 7. Oke, Justika Sari jatuh di angka 7 dan berdasarkan hitungan hari ini, nah ini kalau panjenengan punya hobi, Mbak atau Mas ini, Mas Ari Justika Sari, Mbak atau Mas Ari Justika Sari ya, jenengan jangan terlalu larut dalam hobi yang Anda miliki saat ini ya. Jadi boleh untuk mengerjakan hobi panjenengan, tapi jangan terlalu tenggelam dalam hobi panjenengan ya. Terkadang orang yang punya hobi itu ya banyak guys, jenengan tahu sendiri ya, banyak hobi-hobi yang juga menguras duit ya, seperti itu ada juga ya. Walaupun misalnya sekedar mancing saja, itu kalau orang ketagihan mancing itu juga bisa membahayakan keuangan ya. Di Mas Ari Justika Sari, bijaklah dalam apa istilahnya, memperlakukan hobi panjenengan ya, semacam itu. Assalamualaikum Master. Wah, jadi Master ini. John S. Inaya. Oke, Mbak Inaya. Kalau yang mau nyawer koin silahkan ya. Saya persilahkan. Oke, Mbak Inaya itu saja. Saya hitung. Ini ada yang sudah kasih koin ya. Yang sudah koin ini ada Mbak Alina, ada Mbak Kia, silahkan ya. Saya persilahkan jenengan. Ada Mbak Umi yang siang-siang gini kasih saya mawar. Kasih saya mawar. Ini mawarnya saya makan biar
macem di undang dukun. Oke, ini tadi Mbak siapa tadi saya lupa ini. Ini saya lewati dulu. Tadi ketinggalan ya, maaf. Ini kalau kelewatan mohon maaf. Saya teruskan dulu nih. Ada Mbak Putri Tut Zakiah. Bagus nih namanya, cantik nih. Saya hitung dulu 2, 8, 9 2003, masih sangat muda. Hitungannya jatuh di angka 6. Nah, untuk di tahun 2024 ini saya ingat dari hitungan ini saya mengingatkan panjenengan untuk jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nggih, Mbak Putri Tut Zakiah. Ya, apalagi jenengan masih muda, biasanya kalau memutuskan sesuatu itu berdasarkan nafsu, berdasarkan mood panjenengan, berdasarkan emosi saat itu. Jadi kalau ada masalah besar dan jenengan harus mengambil keputusan, ya, tenangkan dulu, dipikir dengan matang. Nah, pokoknya jangan sampai terburu-buru, karena kalau jenengan sampai terburu-buru hasilnya bisa bikin panjenengan nyesel belakangan. Atau jenengan ini di usia 2000, kelahiran 2003 ya, ini berarti usianya berapa nih? Berapa usianya? Saya itu matematikanya kurang bagus, tapi kalau hitungan motor insya Allah ya lumayan lah. Oke, ini ada selanjutnya, ada siapa ini? Oke, selanjutnya yang sudah kasih koin Mas Adi Rohman. Ini saya silakan Mas Adi Rohman. Adi Rohman mau cek kodam ya. Kalau cek kodam ya, kita bicara terawangan kodam ya. Terawangan kodam itu sebenarnya bukanlah hal yang simpel dan bukanlah hal yang mudah ya. Terawangan itu ada baiknya, memang saya sendiri terkadang itu butuh yang namanya waktu khusus untuk melakukan terawangan ya. Jadi tidak asal langsung jeplak ya, melalui nama atau tanggal lahir langsung punya kodamnya. Tapi saya ini kalau menerawang kodam ya Mas Adi, akan melihat dulu hitungan panjenengan, dan dari hitungan ini akan muncul ciri-ciri ya. Kalau terawangan langsung seperti itu, ya kan di luar sana banyak ya live-live yang lakukan terawangan kodam dan langsung bisa melakukan jawaban, dan itu mungkin ilmunya sangat luar biasa tinggi ya. Kalau saya ini butuh perhitungan yang cermat dalam melakukan terawangan kodam, karena terawangan kodam itu saat live seperti ini itu juga berbahaya ya, karena di satu sisi ya nanti siapa tahu ada orang yang kenal panjenengan dan dia tahu bahwa jenengan memiliki kodam, itu juga bisa berbahaya. Tapi saya akan terawangan kodam berdasarkan tanggal lahir panjenengan. Ini sudah terawangan, jadi intinya adalah kira-kira. Oke, ini saya hitung dulu Mas Adi. 3 1 9 3. Oke, kalau dari hitungan tanggal lahir panjenengan ini, panjenengan adalah orang yang memiliki ciri-ciri nih, sebentar. Jenengan memiliki khodam ya, memiliki khodam yang memiliki energi khusus untuk kewibawaan dan pengasihan Mas Adi ya. Jadi kalau dari hitungan jenengan memiliki khodam bisa memiliki manfaat untuk pengasihan atau ke arah kewibawaan. Nah, kalau panjenengan ingin membuktikan benar tidaknya jenengan punya khodam, saya ada ijazah khusus ya untuk membantu panjenengan
mendapatkan jawaban apakah jenengan punya kodam ataukah jenengan punya istilahnya benar-benar punya kodam yang sesuai dengan penjelasan saya tadi. Itu nanti jenengan bisa DM asisten saya ya, atau WhatsApp asisten saya ya, nomornya ada di link bio saya. Itu jenengan nanti bisa minta amalan khusus untuk membantu panjenengan untuk mendapatkan jawaban kodam. Tapi dari terawangan angka air panjenengan ada kodam yang mana bila Anda aktifkan bisa lebih terarah pada pengasihan ataupun kewibawaan. Gitu Mas Adi. Oke, itu jawaban saya ya. Dan sekali lagi saya jelaskan bahwa terawangan kodam itu tidaklah mudah, apalagi kita istilahnya terhubung lewat layar HP seperti ini, dan untuk terawangan kodam itu memang butuh waktu khusus, ketenangan, dan tidak asal-asalan itu. Oke Mas Adi ya, semoga jawaban saya tadi memberikan memberikan pencerahan buat panjenengan. Nah, selanjutnya kita ke sebentar ini banyak yang ngantri sudah tapi ini saya ngampunten nih pun, ini ada tamu yang datang ya, ada orang yang mau konsultasi, jadi saya cukupkan live-nya. Dan terima kasih buat panjenengan yang sudah sawer. Dan di live ini ya, tadi saya di depan saya kasih ijazah khusus untuk mengundang kodam, dan live ini saya akan tayangkan ulang di YouTube saya sehingga jenengan bisa menerima ijazah saya ya. Siapa tahu ijazah tersebut bisa membantu panjenengan untuk bertemu kodam yang sekiranya bisa menjadi wasilah panjenengan menemukan solusi atas permasalahan panjenengan. Ya itu dulu, dan silahkan dicek ulang live ini nanti di YouTube saya ya, di Kang Eko Official. Dan saya doakan di tahun 2024 ini menjadi tahun yang rezeki buat kita semakin sehat dan berlimpah rezeki, diberi keselamatan oleh Gusti Allah, dan selalu bahagia. Amin Allahumma amin.